paling besar kritik hari ini itu kan ke MBG, ke Kopdes, ke apa lagi? Pendidikan. Ini kan satu benang kusut yang menurut saya masalah utamanya ada di komunikasi. Gitu. Nah, saya pun melihat dari sisi pemerintah sendiri itu komunikasinya yang kurang. Kalau komunikasinya benar, saya yakin public trust yang seperti yang yang diharapkan oleh pemerintah kepada teman-teman itu pasti akan terwujud. Tapi syaratnya satu, perbaiki komunikasinya. Okay. Kalau menurutku ya, komunikasi pemerintah ini bagus kok, nggak ada yang salah. Tapi memang program buruk mau dikomunikasikan kayak mana pun masih buruk masalah. Isinya ya, apa bukan contohnya? caranya. Apa contohnya? Contoh. Iya, contoh yang buruk. Kan kalau buruk itu kan tadi misalnya Mas Iqbal ngomong soal. Padahal Mas Salimuddin tadi udah ngomong ya, MBG, Kopdes, Kusut, iya, pendidikan, buruk kan, sudah disebutin. Sehingga kemudian di apa namanya Mas, dievaluasi kan, diamplifikasi. Tapi gini Mas Salimuddin, ada satu posisi yang perlu kita pahami ya dalam konteks ketatanegaraan dan kebijakan publik gitu, bahwa presiden ini adalah jabatan yang melekat 24 jam pada Pak Prabowo. Dalam konteks itu, obrolan Pak Prabowo itu kebijakan, gitu. Walaupun dia belum dalam bentuk keputusan presiden dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo, tafsirnya adalah tafsir kebijakan, gitu. Karena melekat pada dia. Kalau presiden tidak melekat, kita punya kekosongan kursi pimpinan negara kan, sehingga melekat. Maka sebenarnya jangan mempersoalkan soal londo irengnya gitu, londo ireng terus apa lagi dolar gitu. Ya memang harus Pak Prabowo harus mengevaluasi diri gitu. Nah tapi apa yang kita rasakan sekarang, kita berpikir bahwa mereka sedang tidak bekerja untuk kita. Maka dalam banyak teori politik misalnya kayak teori kartel partai politik gitu ya, menyebutkan bahwa negara tidak dijadikan alat untuk publik, tapi negara adalah dijadikan alat untuk distribusi kekayaan, untuk distribusi kekuasaan. Dan salah satu yang perlu dilihat dalam konteks ini adalah bagaimana partai politik dikuasai oleh segelintir orang. Itu dia sebenarnya fungsi. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahwa mereka tidak bekerja untuk kita. Sehingga kita perlu mengkritik lebih keras agar mereka kembali ke jalan yang benar. Okay. Jadi menurut Mas Iqbal nih pemerintah nggak di jalan yang benar? Ya perlu diingatkan Mas. Jangankan pemerintah gitu ya. Kita sama teman aja. Jadi ibaratnya kabinet bayangan dan kawan-kawan sedang menepuk punggung aja. Balik nih Pak, balik nih Pak. Ya. Gitu. Nepuk punggung ya, bukan ngejegal ya? Oh jangan, jatuh Mas. Seburuk-buruknya presiden, lebih buruk kita tidak punya presiden gitu loh. Jadi jangan kabinet bayangan dong. Iya, nggak ada presidennya. Dapat legitimasi nih dari sebelah. Langsung dibuka kan. Harusnya ada juga presidennya. Presiden bayangan. Kemarin meresmikan jembatan. Mulai nih geser-geser kayaknya. Oke, tapi ngomongin soal tadi Bang Ali Budin menyebut ada dua tadi ya, data dan kebanyakan disampaikan tadi data. Oke, itu data dan oke. sentimen. Dan sentimen. Nah, yang kedua nih sentimen. Dari teman-teman kabinet bayangan ada yang sering memberikan sentimen gitu. Kalau dari teman-teman yang ada di kabinet bayangan, sejauh saya pernah berdiskusi misalnya sama Bang Mediaskar, terus Bang Ferry Amsari, sebenarnya nggak main sentimen sih, tapi lebih main emosi. Ya, emosi perasaan. Coba bayangin misalnya orang di desa-desa atau orang di pasar misalnya contoh waktu itu ya. Ya memang mainnya emosi. Ketika bermain di ranah emosi diadu dengan orang yang fokus bermain data itu memang agak sulit gitu. Karena memang kan orang sekarang itu harus mengerti perasaan masyarakat yang diwakilkan gitu. Tapi sentimen, kalau itu menurut saya ya mungkin itu strategi komunikasi aja, tapi di sisi lain yang lebih parahnya ketika orang-orang di luar teman-teman kabinet bayangan ini misalnya itu banyak misalnya yang bermain bahkan pakai AI, nyebarin deepfake misalnya, atau bahkan yang terbaru ada banyak secara serentak konten-konten demo di bulan Juli, bulan Juni, terus termasuk demo Indonesia Gelap dan demo-demo tahun lalu itu disebarkan secara serentak. Ini yang saya maksud sebagai permainan sentimen negatif di sosial media seolah-olah itu sedang terjadi. Akhirnya yang diserang siapa? Ini media kemana? Kenapa nih demo ini nggak diliput?
presiden membungkam nih atau Komdiji membungkam, padahal kan nggak pernah dilakukan. Tapi masalahnya masyarakat itu banyak yang percaya itu. Karena apa? Karena rendahnya literasi kita terhadap bagaimana kita ngelihat konten-konten yang ada di sosial media. Gitu. Itulah yang kemudian menginspirasi saya dulu ketika misalnya kayaknya gue perlu ngonten deh gitu. Karena hal-hal kayak gini gitu loh. Padahal itu sebenarnya nggak benar. Kayak dulu di 2025 waktu zamannya Bu Sri Mulyani ngomong kayak gitu. Itu ngomong guru adalah beban negara itu kan deepfake banget. Tapi kan gara-gara itu orang akhirnya entah berantah dari mana dan sampai sekarang saya masih meyakini itu bukan pendemo ya, sampai sekarang bahkan di sini saya ngomong itu bukan pendemo tapi itu provokator. Yang kemudian rame kan akhirnya orang ikut karena diprovokasi kan. Ke rumah Ahmad Saroni lah misalnya, ke rumah Nafa Urba misalnya, bahkan ke rumah Bu Sri Mulyani misalnya. Hal ini yang kita nggak ingin terjadi. Kalau misalnya kayak misalnya masukan, saran dari Mas Iqbal dan kawan-kawan di Kabinet Bayangan, itu sah-sah saja kok. Itu hal baik yang harus didengar gitu. Dan kita mengapresiasi langkah itu. Ketika langkah itu diambil, berarti kan ada itu kan bentuk kecintaan mereka, kecintaan teman-teman kepada Indonesia, bahwa mereka itu masih cinta. Mereka memilih untuk enggak kabur aja dulu dan lebih memilih untuk fokus kita bangun sama-sama negara dengan cara kita ya udah kita fokus sebagai pengkritik, kalian kalau punya solusi ya udah gitu. Bagi saya hargai dan itu adalah langkah yang baik. Kabinet Bayangan udah punya jubir nih Mas kayaknya. Tadi Bang Alimuddin kan bilangnya berharap kalau misalnya dari Kabinet Bayangan ini tidak hanya ngasih kritik tapi juga solusi. Kan ya. Kalau dari Bang Iqbal sendiri sebenarnya fokusnya mengawasi kasih kritik juga atau sebenarnya ada kasih solusi pernah atau mungkin seberapa banyak mungkin ada apresiasi atau seperti apa? Bahkan saya pernah loh muji Pak Prabowo. di lingkungan misalnya sesuai dengan di lingkungan hidup misalnya. Sudah pernah. Iya, beberapa kali misalnya kita memberikan bahkan usulan langsung gitu ya untuk mencabut semua izin yang ada di Raja Ampat karena itu menyalahi aturan. Semua itu menyalahi aturan. Itu menyalahi aturan. Karena Permen KKP-nya udah bilang tidak boleh ada penambangan di pulau-pulau kecil. Clear kan? Dan permennya belum diubah, peraturan menterinya belum diubah. Kan kita ngasih saran. Dan saran itu bahkan langsung dieksekusi. 2 tahun sebelum. Jadi kita memberikan saran itu 2 tahun sebelum saya aksi yang kemudian dianggap memalukan Indonesia gitu ya. Gitu ya. Jadi bayangkan kita sebagai warga negara bahkan kami udah melakukan gugatan. Jadi bahkan hari ini kami kalah nih. Kami melakukan gugatan terhadap PLN dan Kementerian ESDM untuk mengubah rancangan umum penyediaan tenaga listrik. Melalui konstitusi nih Mas, melalui peradilan. Kita beberkan semua data dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat sipil kalah, kami kalah. Kami terima kekalahan itu gitu ya. Bahwa bahkan warga negara yang meminta hak konstitusionalnya kepada peradilan pun itu tidak didengarkan oleh negara. Bahkan tidak didengarkan oleh peradilan. Sehingga kami dianggap tidak bisa menguji dokumen ini gitu ya. Semuanya kita jelasin bahwa Indonesia perlu melakukan transisi energi, Indonesia perlu keluar dari jebakan industri fosil. Kita beberkan bahwa kompensasi dan subsidi energi ketika terjadi krisis Hormuz itu membuat beban kita mencapai angka 500-an triliun, 480 sekian triliun. Kita jelaskan bagaimana industri nikel kita tidak memiliki kedalaman. Dari 2.341 produksi kita per tahun di Indonesia untuk nikel, satu tahap setelahnya kita langsung ekspor hampir lebih 80%. Jadi sebenarnya hilirisasi yang kita gembor-gemborkan itu bukan bagian dari industrialisasi. Dan less 100% dari nikel di Indonesia, kurang dari 1% yang untuk electric vehicle. Jadi sebenarnya demam transisi energi electric vehicle ini bahkan kami uji dengan data pemerintah sendiri. Dan kita sampaikan bahwa unit kalian harus berhenti di sini, kalian berhenti di sini dan lakukan ini. Gitu ya. Bahkan kita sebutkan misalnya angka deforestasi. 5 tahun yang lalu kita udah bilang bahwa tidak memungkinkan terjadinya deforestasi di Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita mau sesuai sama komitmen Indonesia di Paris Agreement terhadap dunia, Indonesia udah nggak memungkinkan lagi terjadi deforestasi.